Halo kawan-kawan, selamat datang di Falcon 47. Mari kita menjelajah langit dan melihat keindahan alam dari perspektif baru. Semoga perjalanan ini membawa kita lebih dekat dengan keindahan ciptaannya. Asrama Haji Balikpapan terletak di Balikpapan Timur, sekitar 20 km dari pusat kota Balikpapan. Lokasinya strategis di tepi jalan lintas menuju Samarinda dengan pemandangan laut yang menambah kenyamanan bagi jemaah. Asrama ini memiliki kapasitas daya tampung sekitar 650 jemaah atau setara dengan 2 kloter. Terdiri dari 10 bangunan, 6 diantaranya bertingkat 2 dan tingkat 4, yang lainnya tidak bertingkat. Bangunan yang tidak bertingkat diperuntukkan bagi petugas haji. Di gerbang sunyi asrama haji, terhimpun rindu dalam pakaian putih. Bukan sekedar persinggahan diri, namun awal jejak menuju kasih ilahi. Lantai-lantai bisu menadah doa, temboknya menyimpan air mata. Setiap langkah, setiap hela adalah pencarian, bukan sekadar raga. Jabal Uhud menatap dalam diam. Bir Ali bersaksi atas niat yang dalam. Bukan jarak yang mendekatkan Tuhan, tapi hati yang pasrah, tak lagi menyimpan alasan. Di asrama ini, waktu perlahan tunduk, membimbing jiwa yang dulu terluka menuju cahaya yang tak berbentuk, namun terasa nyata di dalam dada. Dan saat semua tak lagi terucap, hanya hening yang mampu menjawab, Tuhan bukan di langit atau tanah, tapi di setiap nafas yang kembali pasrah. Seperti yang dapat teman-teman perhatikan, di sisi sebelah kiri itu ada bangunan yang atapnya berwarna merah. Di situ adalah aula penerimaan jamaah. Jadi ketika jamaah datang dari daerah, maka akan diterima dan dilakukan pemeriksaan kesehatan ketiga di aula tersebut. Nah, di sisi depan ini kalau kita perhatikan, sebenarnya ini banyak site-site baru ya yang baru dibangun kurang lebih sejak tahun 2023 dan selesai di 2024. Di situ ada area untuk lempar jumroh, termasuk ada miniatur Ka'bah, di mana di situ kita bisa, jamaah biasanya bisa melakukan manasik haji ya. Jadi berlatih terkait rukun-rukun haji seperti tawaf. Kemudian nanti di area depan bisa melakukan sa'i juga, dan juga ada area untuk melempar jumrah tadi. Yang saat ini tampak di layar adalah bangunan pusat informasi haji. Jadi segala macam data terkait dengan haji dikelola di petugas di bagian gedung ini. Nah, kalau yang tampak di sisi atas saat ini itu dulu adalah klinik. Sekarang sudah tidak difungsikan lagi sebagai klinik karena posisi kliniknya sudah berpindah di sebelah gedung penerimaan. Kalau kita perhatikan, sebagian bangunan di asrama haji ini ada yang berupa bangunan lama dan juga ada yang berupa bangunan baru. Nah, di bagian sisi terluar dari asrama haji ini kita bisa melihat langsung laut ya. Jadi di atas laut ini juga
sering melintas area pesawat terbang. Nah, yang tampak di depan itu adalah gedung baru. Gedung baru ini bernama Gedung Jabal Uhud, dan ini baru selesai dan baru digunakan di tahun ini. Jadi di tahun 2023, 2 tahun yang lalu, gedung ini belum ada karena masih dalam proses pembangunan. Nah, saat ini pada proses embarkasi haji di tahun 2025 ini, bangunan ini sudah digunakannya. Seperti yang tampak, bangunannya bertingkat 4 dan dari sisi sebelah timur kita bisa melihat sunrise. Dan di belakang, di sisi pinggir pantai itu ada area semacam kantin kejujuran di mana kita bisa memesan kopi dan juga makanan ringan yang ada di situ, dan langsung membayar dengan memasukkan uang ke dalam kotak infaknya. Area asrama haji ini cukup luas kalau mungkin dilakukan perjalanan jalan kaki atau menggunakan kendaraan roda 2. Mungkin kurang lebih kelilingnya kalau kita mulai dari sisi area gedung penerimaan, berputar kemudian menuju sisi depan Jabal Uhud dan kembali ke area gedung penerimaan itu lagi, maka jumlah jarak tempuhnya itu kurang lebih di kisaran 1,6 km atau mungkin kurang lebih 1 mil. Kenapa demikian? Karena dulunya waktu melakukan tes kebugaran jamaah haji itu, tes kebugarannya di asrama haji ini dengan mengelilingi trekking tersebut. Namun saat ini untuk melakukan tes kebugaran haji dari Dinas Kota Balikpapan sudah memindahkan site-nya di Islamic Center Balikpapan. Nah, yang tampak di bangunan depan itu adalah gedung Zamzam, dan di ujung sisi sebelah atas yang tampak baru itu adalah gedung Bir Ali, di mana Zamzam dan Bir Ali ini sangat bagus ya fasilitasnya di dalam itu, seperti menyerupai hotel bintang 3. Jadi terdapat lift, jadi akses untuk wheelchair itu sangat memudahkan bagi jamaah yang menggunakan kursi roda. Nah, fasilitas-fasilitas seperti gedung di Bir Ali dan juga di Zamzam ini sebenarnya pada saat tidak ada masa haji, jadi bangunan-bangunan ini sebenarnya bisa disewakan dan digunakan oleh masyarakat umum. Jadi berbayar ya di situ, dan mengenai tarif dan harganya bisa ditanyakan langsung ke petugas di asrama haji. Tampak di layar, ini adalah Poliklinik Aziziyah. Ini adalah klinik baru yang sebelumnya pindah dari yang tadi saya sebutkan. Di sini terhubung langsung dengan aula penerimaan. Jadi jika ada jamaah yang pada saat pemeriksaan kesehatan ketiga terindikasi memerlukan penanganan lebih lanjut atau memiliki kecenderungan untuk tidak layak terbang, maka di situ akan distabilkan di klinik. Dan jika tidak memungkinkan, akan dilakukan perujukan ke Rumah Sakit Ganejoso Balikpapan. Terima kasih sudah terbang bersama Falcon 47. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus menikmati penerbangan menakjubkan dari udara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan tetap ingat untuk selalu menjaga alam yang kita cintai ini.